Kiranya Tuhan menolong setiap kami, boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Biar setiap kami bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi kepada kami juga ditambahkan satu kerelaan untuk melakukan apa yang kami dengar dari kebenaran-Mu itu. Biar Engkau yang membentuk kami menjadi bejana yang indah, sehingga hidup kami semata-mata menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kami dari bidang ibadah Sinode GKY dapat hadir beribadah dan melayani bersama-sama ya di tengah-tengah GKY Medan. Saya menyampaikan salam dari Sinode GKY. Ya, biarlah ini boleh menjadi kesempatan kita juga untuk berkolaborasi, bersinergi dalam pengembangan pelayanan yang ada di dalam lingkungan GKY. Saya hari ini hadir bersama dengan rekan saya, Pendeta Gimin. Duduk di mana Musa Gimin? Oh, ada di belakang itu. Ya, Musa Gimin dari Subbidang Liturgi dan Musik. Ya. Sampai setahun ke depan saya akan menjadi ketua bidang ibadah ya karena menggantikan Musa Luki yang melanjutkan studi ke Amerika. Jadi saya juga merangkap sebagai subbidang penunjang ibadah. Ya sungguh sebuah sukacita yang besar ya. Ini yang kedua kali saya ke Medan ya. Pertama kali seingat saya 2 tahun lalu waktu Parents Day ya ada kesempatan bisa beribadah dan melayani bersama-sama. Nah rekan-rekan yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya diberikan sebuah tema yaitu The Heart of Mission. Ya, bulan ini adalah bulan misi ya di gereja kita ya, betul ya. Jadi kalau saya melayani di GKY Sunter, di GKY Sunter juga bulan misi ya. Nah, saya mengajak kita ya untuk memikirkan bersama-sama. Ya. Apa itu inti dari misi? Kalau The Heart of Mission, inti dari misi, pusat dari misi. Apa sih misi itu? Kita seringkali berpikir bahwa misi ya adalah pemberitaan Injil. Tapi misi bukan sekedar pemberitaan Injil. Misi bukan sekedar mendukung pelayanan para misionaris atau utusan misi. Misi juga bukan sekedar pelatihan penginjilan. Misi juga bukan sekedar memenangkan jiwa. Inti dari misi adalah ibadah yang membawa perubahan sikap hati dan pola pikir yang berwujud pada tindakan untuk meresponi anugerah Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya ingin membacakan ya satu bagian Alkitab dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini ya. Bagaimana the heart of mission itu boleh menjadi ya misi yang nyata di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ya dari terjemahan baru edisi yang kedua. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?
Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya kalau kita memahami bersama-sama apa yang baru saja kita baca dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-9 merupakan dasar dari tata liturgi yang ada di lingkungan sinode gereja kita. Ya. Jadi tata liturgi kita itu based on Yesaya pasal yang ke-6. Nah, ini saya tampilin sedikit ya. Ini adalah urutan tata liturgi kita. Ya. Urutan tata liturgi ya yang dimulai dari awal sampai akhir. Sudah beberapa tahun terakhir ya, kita ada adjustment dalam tata liturgi kita ya. Ini ada tujuannya ya. Bukan hanya ibadah berjalan dengan lebih hikmat, berjalan dengan lebih efektif, tapi kita ingin supaya setiap jemaat boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Ya. Inti dari misi berdasarkan Yesaya pasal 9, ya, Yesaya pasal 6 ayat 1-9. Ada perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Ibadah itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam ibadah ada panggilan untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat yang keempat, maka kita menemukan di situ ya, Yesaya di dalam semua pergumulannya, di dalam semua ketakutannya, kekhawatirannya, dia datang mencari Tuhan. Dan waktu dia datang mencari Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Yang dia lihat adalah pernyataan tentang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang melebihi apa yang mampu ia bayangkan. Ada panggilan untuk mengenal, panggilan untuk mengalami kasih Tuhan. Sehingga dia dimampukan untuk mengenali keadaan diri yang berdosa di hadapan Tuhan yang kudus. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu, ya, melihat Tuhan menyatakan dirinya, melihat Tuhan yang maha mulia dan maha kuasa, Tuhan yang suci dan kudus, menyadarkan manusia akan keadaannya yang berdosa. Oleh sebab itu, Yesaya berkata, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Jadi ketika berhadapan dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan, menyadari diri begitu kecil di hadapannya, dan menyadari bahwa diri kita begitu berdosa di hadapan Tuhan. Namun perjumpaan dengan Tuhan itu juga membawa pengalaman pengampunan dan pemulihan. Di ayat ke-6 sampai ke-7 tadi dikatakan bahwa ada pengampunan yang Tuhan berikan. Lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Yesaya ini masuk ke dalam ibadah yang mendalam ketika ia melihat Tuhan dan kekudusannya. Dia sadar akan dosanya. Namun ibadah juga menjadi tempat dia di mana mengalami pengampunan daripada Tuhan. Melalui pengampunan itu dia dipulihkan, diperlengkapi untuk bermisi. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan sekedar ritual, namun pengalaman yang mengubahkan dan memperlengkapi kita untuk diutus dalam misi. Jadi, segala sesuatu dalam hidup kita itu sebetulnya dimulai dengan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita beribadah kepada Tuhan, apakah ibadah kita menjadi ibadah di mana kita berjumpa dengan Tuhan atau cuma sekedar kehadiran fisik? Kenapa hari ini poin utamanya dimulai dengan kita ngomongin tentang ibadah? Karena ibadah dan misi punya kaitan yang sangat erat. Kita mungkin berpikir bahwa ibadah kita ya ibadah, yang namanya ibadah ikut kebaktian. Ya, ikut kebaktian, datang, kita ikut kebaktian, udah selesai, kita pulang. Tugas kekristenan kita di hari Minggu selesai. Atau kalau para aktivis pengurus mungkin ada pelayanan lainnya di hari Minggu. Tapi ibadah tidak sesederhana itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Ibadah dan misi punya kaitan yang sangat erat. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu melahirkan misi. Ya. Ada panggilan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat ke-8a dikatakan, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk kita. Jadi di dalam ibadah kita ada panggilan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyampaikan kehendaknya, Dia menyampaikan isi hatinya. Siapa yang mau pergi, siapa yang mau kuutus demi namaku. Ada perintah daripada Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu melahirkan misi, ada tugas, ada tanggung jawab. Di mana kita diminta untuk pergi memberitakan tentang Tuhan. Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini. Jadi Yesaya menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan dia merasa tidak layak ada di hadapan Tuhan. Namun Tuhan telah memulihkan kehidupannya. Tuhan mengampuni dia, menjamah, memulihkan. Lalu memberikan sebuah tugas. Yesaya diutus untuk apa? Untuk memberitakan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidakkah ini tergambar dalam kehidupan ibadah kita, saudara-saudara? Sehingga setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita bukan cuma sekedar menikmati perjumpaan dengan Tuhan itu. Kita memuji dan menyembahnya. Tapi juga kita bersedia untuk ditata hatinya oleh Tuhan. Sehingga waktu Ia berfirman, waktu kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, kita hatinya dibukakan kepada sebuah kebenaran, diberikan sebuah kerelaan untuk taat, untuk mengikuti, untuk merespon apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristen di tengah-tengah dunia. Waktu kita keluar ruangan gereja ini, waktu kita pergi ke parkiran mobil, besok waktu kita melanjutkan kehidupan kita sepanjang hari, sampai hari Minggu berikutnya, apakah kita telah menyaksikan tentang Kristus? Ada panggilan untuk memberitakan tentang Tuhan. Ada panggilan Tuhan untuk misi. Dan panggilan ini datang dalam konteks ibadah. Ibadah yang sejati itu membuka hati kita, dengar suara Tuhan. Dari sana ada semangat, lahir semangat untuk terlibat dalam misi Tuhan. Tanpa perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan, hati kita tidak akan dipersiapkan untuk menjawab panggilan misi. Tadi praibadah kita nyanyi. Saya ingat lagu itu dengan sangat jelas. Karena minggu lalu kami di GKI Sunter baru pulang mission trip ke Lampung Timur dan Lampung Selatan. Dan lagu ini menjadi lagu tema yang tim mission trip nyanyikan di kebaktian doa misi, di kebaktian umum kedua sebelum kami berangkat, dan juga di kebaktian doa GKI Bandar Lampung pos kami. Ada berjuta jiwa tidak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Lagu ini lahir dari sebuah respon. Respon apa? Ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu melahirkan sebuah komitmen. Melahirkan misi. Sehingga waktu kita sadar, aku orang berdosa, aku telah ditebus, aku telah dipulihkan. Aku tidak akan berdiam diri, menikmati keselamatan ini begitu saja. Aku tidak ingin pengalaman perjumpaanku dengan Tuhan itu cuma sekedar menjadi pengalaman perjumpaan yang aku nikmati secara pribadi. Sementara di sekitarku ada begitu banyak orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak pernah mengenal Allah dan hidup mereka jauh daripada kasih-Nya, belum pernah menikmati kasih Tuhan. Waktu di Lampung Selatan, saya ada sesi pembinaan kaum ibu. Dari 50-60-an yang hadir, hanya ada 2 yang Kristen. Selebihnya, tapi saya bicara tentang mendidik anak zaman now berdasarkan prinsip Alkitab. Jadi saya kutip semua bagian Alkitab. Ini sebuah kesempatan. Mereka tahu nggak ini acara dari pihak Kristen? Tahu, tapi kenapa datang? Dan ini artinya apa? Kita dipersiapkan.
perjumpaan dengan Tuhan itu melahirkan misi. Sehingga yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan ini menghasilkan respon yang radikal. Kita selalu pikir bahwa radikal itu artinya apa? Wah, berbahaya ya. Gerakan radikal kan konotasinya negatif, ya. Tapi radikal artinya sesuatu yang gini loh. Paulus bilang, dulu aku penganiaya jemaat, sekarang aku pemberita Injil, sekarang aku orang yang mencari orang lain untuk diselamatkan datang kepada Tuhan. Ini perubahan yang radikal. Dulu kita belum percaya sama Tuhan. Hidup kita jauh daripada hidup yang baik. Kita suka bohong, kita suka mabuk, kita suka judi. Kita mungkin suka gampang main tangan, kita suka maki-maki, suka bicara kotor, dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mengenal kasih Tuhan, mengalami Dia, hidup kita diubahkan perlahan-lahan. Dulu sukanya marah-marah, sekarang sukanya ramah-ramah. Dulu sukanya maki-maki, sekarang sukanya memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dulu selalu lihat orang dengan pandangan yang jelek, sekarang mencoba mencari tahu, kira-kira kalau Tuhan jadi saya, Tuhan akan melihat orang di sekitar saya dengan pandangan yang seperti apa. Dulu berdiam diri, ada orang susah tidak peduli, tapi sekarang setelah mengalami kasih Tuhan, ketika melihat orang lain, hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Ini perubahan yang radikal. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dan Yesaya pun demikian. Ada sebuah respon yang radikal. Di ayat ke-8b dikatakan, ini aku, utuslah aku. Ketika ditantang, kalau kita bahasakan kembali begini, hai kamu yang sudah diampuni dosanya. Hai kamu yang telah mengalami Tuhan. Hai kamu yang telah mendengarkan kehendakku, apakah yang menjadi responmu? Di bagian yang lain Tuhan Yesus, ya, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, ya, dia kasih beberapa contoh. Ketika ditantang orang untuk mengikuti Dia, tunggu ya, tunggu sampai ayahku meninggal, nanti aku baru ikut engkau. Tunggu sampai ini, tunggu sampai itu. Respon yang radikal adalah ketika kita ada pengalaman bersama dengan Tuhan yang membawa kita untuk mengenal kekudusan dan kasih Tuhan. Sehingga itu mendorong kita untuk bertindak, untuk pergi dan mengerjakan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa ibadah tidak ada misi. Saya ulangin ya, tanpa ibadah tidak ada misi. Sebab misi yang benar harus dimulai dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan apakah ibadah itu mengubah hidup kita? Apakah ibadah itu memperlengkapi kita? Apakah ibadah itu menolong kita untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Kita tidak bisa berdiam diri, sama seperti begini. Ya, saya kan suka makan gitu ya, makanya kan makin lama makin lebar ya. Tapi bukan tiap hari kerjaan makan ya. Kalau kita lihat makanan yang enak, kita tertarik nggak untuk makan? Nah, kalau kita lihat BPK ya, enak kan? Biar pagi-pagi biar lapar. Kita mau nggak makan itu? Apalagi kalau nasinya pulen. Cukup satu piring nggak? Ngerti maksud saya ya? Untuk sesuatu yang begitu enak, kita dengan segera, kita mau menikmati itu. Ya, kita tidak bisa tahan diri kita untuk bilang, enggak, sorry. Dan setelah makan, selalu ada ruang untuk dessert, bukan? Sekarang, kita udah mengalami nih kasih Tuhan nih. Kasih Tuhan begitu nikmat, begitu indah, begitu luar biasa. Mau terus mengalami enggak? Mau terus menikmati enggak? Mau kan? Gimana cara menikmatinya? Bagikan itu. Sesuatu yang enak
Tidak akan kita nikmati seorang diri kan? Kecuali emang kita pelit. Bodoh amat ya, yang lain kagak usah tahu. Makanya seringkali dalam istilah kuliner sering dibilang hidden gem. Apa itu hidden gem? Rahasia umum sebetulnya. Jangan datang ke sana ya. Nanti kalau rame jadi antrian. Justru itu marketing kan, supaya orang datang kan. Nah sekarang apakah kita menjadikan hidup kita ya sebagai alat di tangan Tuhan? Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan, kita yang sudah mendengarkan firman-Nya, apakah kita puas berdiam diri hanya menikmati keselamatan ini seorang diri? Setiap minggu kita datang ke gereja, tidak pernah bawa siapapun, kita hanya bawa diri kita bawa anggota keluarga kita yang sudah percaya. Di luar sana ada anggota keluarga kita, ada rekan-rekan kita, rekan bisnis kita, tetangga kita yang belum pernah mendengar kasih Tuhan. Pengalaman ibadahnya Yesaya membawa dia pada suatu kesadaran bahwa Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berbelas kasihan kepadanya adalah Tuhan yang juga berbelas kasihan kepada bangsanya. Oleh sebab itu waktu Tuhan tanya, siapakah yang mau pergi? Siapakah yang mau kuutus? Maka dengan segera Yesaya berkata, tidak tunda-tunda, ini aku Tuhan, utuslah aku. Apakah Yesaya tahu bagaimana dia harus menyampaikan? Apakah Yesaya tahu bagaimana dia harus mengatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada bangsanya? Tidak. Tapi yang dia tahu, aku telah mengalami Tuhan. Aku tidak bisa berdiam diri begitu saja. Aku merespon kepadanya, ini aku, utuslah aku. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, ibadah adalah awal dan akhir dari misi. Ibadah menjadi sebuah landasan bagi perjalanan misi di dalam kehidupan kita. Namun ibadah juga adalah akhir dari misi. Ibadah adalah tujuan dari misi. Mazmur 97 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah bumi bersukacita. Ibadah itu adalah tujuan dari misi. Tujuan dari misi adalah supaya semua orang di dalam dunia ini mengakui bahwa Tuhanlah Raja dan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Tuh. Ya, jadi bukan cuma sekedar orang percaya sama Tuhan, tapi bagaimana seisi dunia ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Nanti ketika akhir dunia ini, misi masih ada. Yang masih ada apa? Ibadah. Nah, di surga kita akan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Namun ibadah menjadi bahan bakar bagi misi. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu membawa sukacita sehingga mendorong orang percaya menjalankan misi Allah di tengah dunia. Mazmur 9 ayat 2 mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi, ini bahan bakarnya. Pengalaman dengan Tuhan itu, hati yang penuh syukur kepada Tuhan itu yang membuat apa? Membuat kita bisa melakukan tugas pekerjaan Tuhan sehingga bumi bersorak-sorak di Mazmur 97 ayat 1 itu. Orang yang memberitakannya adalah orang yang bisa berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tapi kalau orang itu tidak pernah ketemu sama Tuhan secara pribadi, bagaimana dia bisa cerita tentang kasih Tuhan kepada sesama? Dan ibadah adalah sebuah kesempatan. Ibadah menjadi sebuah bahan bakar bagi misi. Ibadah adalah tujuan dari misi, ibadah adalah bahan bakar dari misi. Tanpa ibadah, orang tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa ibadah, orang tidak akan pernah memiliki sebuah kesadaran bahwa dia orang berdosa yang telah diselamatkan. Tanpa ibadah, orang tidak akan pernah memikirkan dan menggumulkan bahwa ada panggilan Tuhan, ada kasih Tuhan yang tersedia untuk semua orang berdosa di luar sana. Hanya pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat kita berani untuk melangkah. Aku yang telah dikasihi, aku berani menyatakan kasih kepada sesama. Aku yang telah diampuni, akan membawa pengampunan itu ke dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarku.
Maka saudara-saudara, yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana agar perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah dapat terus menjadi pengalaman yang mengubahkan kehidupan pribadi kita. Dan bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi kesaksian hidup kita di tengah dunia. Jawabannya sangat simpel sebetulnya. Jangan biarkan pengalaman beribadah kepada Tuhan menjadi pengalaman yang pasif. Kita hanya mau terima. Tapi kita tidak mau memberi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia telah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Tidakkah kita terdorong untuk memberikan hidup kita bagi sesama? Waktu ke Lampung Selatan itu, perjalanannya 2,5 jam. Bukan karena jaraknya terlalu jauh, tapi karena jalanannya terlalu rusak. Itu daerah di Indonesia yang sudah puluhan tahun kita merdeka, tapi jalanannya tidak pernah dibenerin. Selalu dibiarkan begitu saja, karena itu menjadi kesempatan untuk korupsi. Saya dengar di Medan juga begitu ya. Banyak wilayah Indonesia seperti itu. Terus kita yang udah tahu, kita cuma ngomong doang. Kita cuma menjadikan diri kita pengikut Kristus, yang penting kita aman, kita nyaman. Tapi kita nggak pernah mikirin bahwa adalah tugas tanggung jawab kita untuk turut membangun negeri ini. Dengan cara apa? Jadikan hidup kita kesaksian. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, murnikan ibadah kita. Ibadah yang benar itu menjadi prioritas utama. Setiap kali kita datang beribadah, pastikan kita melakukannya dengan hati yang penuh rasa syukur, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, dan kesediaan untuk dipakai dalam misinya. Kita bukan hanya nyanyi atau dengerin firman, tapi mengalami kehadiran Tuhan yang mengubah hati kita. Jadi mari kita murnikan ibadah kita. Setiap kali ibadah kita datang dengan sebuah kesadaran. Aku beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mempersiapkan aku untuk masuk dalam misi di dalam hidupku setiap hari. Dan kita memiliki hati yang terus diubahkan, makin serupa dengan Tuhan. Waktu kita keluar dari ibadah kita, secara khusus waktu kita ke gereja di hari Minggu, harusnya kita nggak pulang dengan perasaan yang sama seperti waktu kita datang. Hati kita harus berubah. Hati kita harus makin menyerupai hati Tuhan yang penuh dengan kasih bagi dunia. Semakin kita beribadah, harusnya hati kita makin melimpah dengan kasih. Ketika kita melihat ribuan jiwa, jutaan jiwa di luar sana, tak tahu kemana akan pergi. Seperti orang Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri. Tapi toh, Yunus dipanggil ke sana, tapi ogah-ogahan. Tapi toh Tuhan punya maksud buat mereka. Dan dengan pemberitaan yang sederhana, orang-orang itu bertobat, sekalipun mereka belum mengenal siapa Allah yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Pikirin orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana ibadah kita itu, yang kita jalani bukan hanya di gereja, tapi ibadah adalah keseluruhan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita itu, ibadah kita itu menjadi cahaya yang memancar keluar dan membawa mereka pada Yesus. Kadang-kadang perkataan yang sederhana, bukan perkataan yang kompleks, dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, cari cara untuk menyaksikan Tuhan kepada sesama. Saya menantang setiap kita untuk seminggu ke depan, mari kita terapkan apa yang kita pelajari dalam ibadah kita hari ini. Jadi kalau hari ini ibadah kita mengingatkan kita bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, dipanggil untuk diutus ke tengah-tengah kehidupan kita. Menyaksikan tentang Tuhan kepada sesama. Maka mari kita lakukan itu dengan percakapan yang ringan. Ibu-ibu suka pergi ke pasar, ibu-ibu suka pergi gerobak sayur. Ada kan percakapan dengan mereka. Wah, hari ini panas.
Ya, tapi bersyukur ya kita semua masih hidup ya, masih diberikan kesehatan. Tuhan itu baik. Sekali, dua kali, sering-sering kita ngomong gitu. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja. Terus orang itu bisa berkata, kok tiap hari ibu bilang Tuhan itu baik? Oh iya, walaupun saya susah, tapi saya tahu saya tidak pernah sendirian. Ini adalah jembatan untuk berita Injil. Siapa bilang beritakan Injil itu susah? Siapa bilang beritakan Injil itu kita harus sambil bawa Alkitab pada orang yang jualan. Tuhan Yesus baik menurut Alkitab. Jadikan hidup kita. Yang biasanya kita suka maki-maki. Mungkin suka ribut di rumah, tetangga bisa dengar, temboknya tipis. Terus tiba-tiba yang tetangga dengar adalah sekeluarga nyanyi sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Tiap malam mereka dengar. Terus biasa tetangga suka bergosip. Bu Joko, kayak iklan ya. Kok sekarang akur ya? Apa rahasianya? Bisa ceritakan? Ada Tuhan yang telah mengubah kami. Dulu datang ibadahnya males-males. Sekarang datang ibadahnya rajin-rajin. Karena apa? Tahu setelah keluar ada kesempatan untuk bersaksi. Kepada siapa? Kepada cleaning service kita. Kepada security kita. Kepada supir kita. Kepada tukang parkir dadakan yang mungkin akan parkirin mobil kita. Selalu ada kesempatan untuk bicara tentang kasih Tuhan kepada sesama. Saya akan menutup perenungan pada pagi hari ini. Ini 2 hari yang lalu saya tulis. Misi di dalam hidupku. Dimulai waktu aku beribadah, mengalami perjumpaan yang mengubah. Menyadarkanku akan dosa, sekaligus mengingatkanku akan anugerah. Menerima pengampunan, serta pemulihan yang membuatku dapat merespon lagi dengan benar, sehingga panggilannya untuk menjadi saksi dapat aku hidupi setiap hari. Inilah intisari dari Yesaya pasal 6 ayat 1-9 yang menjadi dasar tata liturgi kita. Ibadah kita adalah ibadah yang mempersiapkan kita untuk melaksanakan misi Allah. Apakah saudara-saudara bersedia? Waktu engkau beribadah, engkau sedang dipersiapkan untuk menjalani misi Allah di tengah dunia, menjadi rekan sekerja Allah, memberitakan kasih-Nya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu ada waktu. Setiap detik adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa berbagi hidup dengan sesama, karena Tuhan sudah membagikan hidupnya buat saudara dan saya. Mari kita bermisi. Biarlah ibadahmu menjadi misimu, dan misimu memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga perjumpaan dengan Tuhan itu tidak kami nikmati seorang diri. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membakar hati kami, menggelorakan semangat kami, karena kami sedang diperlengkapi untuk misi Allah, yaitu ketika kami berbagi hidup kami, dan dari hidup kami orang lihat Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami orang lihat tentang Tuhan. Lewat hidup kami, orang belajar untuk menyaksikan bahwa kami ini dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dalam keadaan kami yang paling sulit sekalipun, waktu kami tidak berdaya dan kami menyerah kepada Tuhan, maka Engkau menolong kami. Tuhan, jangan biarkan kami hanya menjadi penikmat dalam ibadah, tapi tolonglah kami untuk menjadi pelakunya, yaitu ketika ibadah kami membawa kami, menolong kaki kami melangkah, menolong tangan kami terulur, menolong mulut kami untuk berkata-kata kepada mereka yang belum pernah mengalami kasih Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami, supaya hidup kami ini menjadi saluran kasih-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, sehingga lewat hidup kami, banyak orang boleh dibawa datang kepada Tuhan. Tahun ini tinggal 3 bulan lagi tersisa. Mungkin belum 1 orang pun yang kami bawa. Mungkin selama ini kami menahan diri untuk menyapa mereka.
dan mengajak mereka datang kepada Tuhan. Mungkin karena kami seringkali menjadi orang-orang yang peragu akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Sehingga kami yang sudah mengalami-Mu dapat juga membagikan-Mu kepada sesama. Kiranya ibadah kami menjadi misi kami. Misi kami memuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.